Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam istana megah kerajaan Israel, cahaya mentari menyinari saat Raja Salomo, yang dikenal karena kebijaksanaan dan keadilan, duduk di tahtanya yang bersinar. Raja Salomo telah menjadi teladan bagi rakyatnya, dan para pembesar kerajaan dengan penuh harap menantikan siapa yang akan menjadi pewaris tahta kerajaan ini. Namun, di balik layar, di kamarnya yang mewah, Rehoboam bin Sulaiman, sang pewaris tahta, merenungkan takdirnya dengan penuh ambisi. Dia ingin lebih dari sekadar mewarisi tahta, dia ingin melampaui kebesaran sang ayah. Dalam hatinya yang dipenuhi tekad, Rehoboam berbicara pada dirinya sendiri, "Aku akan menjadi pemimpin yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih bijaksana daripada ayahku. Aku akan menjadi seperti Nabi Sulaiman." Rehoboam mulai merencanakan langkah-langkahnya untuk mencapai ambisinya, tidak menyadari bahwa di balik kebesaran ayahnya terdapat kebijaksanaan yang telah mengukir sejarah. Rencananya untuk memperkuat militer dan memperluas wilayahnya memicu kegelisahan di antara penasihat-penasihatnya. Penasihat senior, Abdul Malik, seorang yang bijaksana dengan jenggot putihnya yang lebat, mencoba memberikan nasihat, "Wahai Rehoboam, ingatlah kebijaksanaan ayahmu. Jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan." Rehoboam tersenyum dengan penuh keyakinan, "Abdul Malik, kau mungkin terlalu tua untuk memahami zaman ini. Kita butuh kekuatan dan keberanian untuk mengukir sejarah baru." Namun, penasihat muda, Farid, yang selalu bersemangat, menyela, "Tepat sekali, Rehoboam. Kita harus menunjukkan kekuatan kita kepada dunia. Generasi baru, ide baru." Abdul Malik menggelengkan kepala, "Pemuda, keberanian tanpa kebijaksanaan hanyalah kegilaan. Lihatlah sejarah dan ambillah hikmahnya." Rehoboam terdiam sejenak, berpikir, lalu dengan nada penuh humor, dia berkata, "Baiklah, Abdul Malik, kau boleh istirahat sejenak dan merenungkan kebijaksanaanmu. Farid, ajari aku trik-trik kekinianmu." Farid tersenyum bangga, "Tentu saja, Rehoboam. Aku akan tunjukkan kepadamu bahwa kita bisa menciptakan sejarah yang lebih gemilang." Begitulah, dalam candaan dan ketegangan, langkah pertama Rehoboam bin Sulaiman diambil, tanpa menyadari bahwa takdirnya sedang bermain-main di antara kebijaksanaan dan keberanian. Bab 2, Konflik Internal. Beberapa bulan telah berlalu sejak Rehoboam memulai perjalanannya sebagai penguasa Israel. Konflik internal pun mulai merajalela di dalam istana megah itu. Rehoboam, yang semakin yakin dengan pendekatannya yang agresif, ditemani oleh penasihat muda, Farid, terus-menerus mendengarkan ide-ide penuh semangat. Suatu hari, di ruang rapat istana, Abdul Malik, penasihat senior yang bijaksana, dengan suara tegas mengingatkan Rehoboam, "Wahai Raja, kebijaksanaan dan pertimbangan matang diperlukan dalam setiap keputusan. Jangan biarkan dirimu terbuai oleh kata-kata yang seakan membakar semangat tanpa merenungkan akibatnya." Rehoboam tersenyum dengan meyakinkan, "Abdul Malik, kita tidak bisa mundur. Ini saatnya untuk menunjukkan kebesaran kita." Farid yang bersemangat, menambahkan, "Raja, kita harus menunjukkan kekuatan kita kepada dunia. Biarlah yang tua merenungkan masa lalu, kita yang muda akan menciptakan masa depan." Konflik semakin intens ketika masyarakat mulai merasakan dampak dari kebijakan Rehoboam. Suara-suara ketidaksetujuan terdengar di jalanan, dan wajah-wajah yang khawatir terlihat di antara rakyat jelata. Di suatu malam, Rehoboam duduk di tahtanya, merenungkan situasi yang semakin memburuk. Abdul Malik memasuki ruangan dengan hati berat, "Raja, kita harus berpikir ulang. Rakyat tidak bahagia dengan keputusan kita." Rehoboam dengan nada keras menjawab, "Mereka tidak mengerti visi besar kita. Ini hanyalah cobaan. Kita akan melewati ini dan mencapai kejayaan." Abdul Malik mencoba lagi, kali ini dengan suara lembut, "Raja, kebijaksanaan terletak dalam mendengarkan suara rakyatmu. Mereka adalah fondasi kekuatanmu." Rehoboam, dengan sedikit kebingungan, menggelengkan kepala, "Tidak, Abdul Malik, kita tidak boleh menyerah. Aku harus terus maju." Farid yang mendengar percakapan itu, menyela dengan semangat, "Raja, saya yakin kita bisa mengubah pandangan rakyat. Kami punya rencana hebat." Abdul Malik hanya bisa menghela nafas dalam-dalam, menatap Rehoboam yang semakin tenggelam dalam ambisinya.
Di dalam konflik internal yang meruncing, rakyat dan kerajaan pun menjadi korban dari pertarungan antara kebijaksanaan dan keberanian yang terus berlangsung. Bab 3. Kesalahan pemimpin. Ketegangan di istana semakin memuncak, dan Rahabam terus mengabaikan nasihat bijaksana Abdul Malik. Rakyat semakin gelisah, dan desas-desus tentang pemisahan kerajaan mulai menyebar. Suatu pagi, Rahabam berkumpul dengan penasihat-penasihatnya untuk merencanakan langkah berikutnya. Farid, dengan semangatnya, berkata, "Raja, kita harus menunjukkan keberanian kita. Jangan biarkan suara-suara itu menghentikan kita." Abdul Malik mencoba sekali lagi, "Raja, pertimbangkanlah kesejahteraan rakyatmu. Keputusan kita mempengaruhi masa depan mereka." Rahabam, dengan wajah keras dan tekad bulat, menjawab, "Saya telah memutuskan. Kita akan melanjutkan rencana kita. Mereka akan mengerti nanti." Rakyat semakin resah, dan pertemuan antara Rahabam dengan para pemimpin daerah pun diadakan. Seorang tokoh masyarakat yang berani, Malikah, dengan lantang menyuarakan keprihatinan rakyat, "Wahai Raja, pertimbangkanlah nasib rakyatmu. Jangan biarkan kebijaksanaan tergantikan oleh keberanian yang sembrono." Rahabam merespon dengan nada sombong, "Aku tahu apa yang terbaik untuk kerajaan ini. Tidak ada yang bisa menghentikan perubahan yang akan kita ciptakan." Tetapi dalam malam yang sunyi, Rahabam duduk sendirian di kamarnya, dipenuhi oleh keraguan dan ketidakpastian. Dialog batinnya menjadi dialog terdalam dengan dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar membawa kerajaan ini ke arah yang benar? Apakah keberanianku menjadi penyebab penderitaan rakyatku? Rahabam merenung, wajahnya terlihat penuh beban. Penasihat senior, Abdul Malik, yang tahu bahwa saatnya telah tiba, masuk ke dalam ruangan Rahabam. Dengan suara lembut, Abdul Malik berkata, "Raja, kebesaran terletak dalam kebijaksanaan. Mari kita cari jalan keluar yang terbaik untuk semua." Rahabam menundukkan kepala, menyadari kesalahannya. "Aku takut aku telah membawa kerajaan ini ke jurang kehancuran. Bagaimana kita bisa memperbaiki semua ini?" Abdul Malik tersenyum bijak, "Yang terpenting adalah belajar dari kesalahan kita dan mencari solusi bersama. Kita masih bisa mengubah nasib kerajaan ini." Dengan hati yang penuh penyesalan, Rahabam menyadari bahwa kesalahan pemimpin bisa membawa dampak yang besar pada rakyatnya. Dalam keheningan malam, dia bersiap untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah terjadi. Tetapi pertanyaan besar masih menggantung di udara, apakah sudah terlambat untuk mengembalikan kebijaksanaan dan memperbaiki kerajaan yang hancur akibat kesalahan seorang pemimpin? Bab 4. Perjuangan kepemimpinan. Rahabam, penuh tekad untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, memulai perjalanan sulitnya menuju pemulihan kerajaan. Dia memanggil semua penasihatnya, termasuk Abdul Malik dan Farid, untuk merumuskan rencana yang dapat menyatukan kembali kerajaan Israel. Abdul Malik, dengan bijaksana, memberikan saran, "Raja, kita perlu merangkul rakyat. Dengarkan suara mereka, dan tunjukkan bahwa kita bersedia berubah demi kebaikan bersama." Farid, dengan semangatnya yang tetap, menambahkan, "Kita bisa membuat perubahan yang positif. Rakyat akan melihat kesungguhan kita dan kembali mendukung." Rahabam, yang telah belajar dari kesalahannya, mengangguk, "Kalian benar. Kita harus bekerja bersama-sama untuk menyatukan hati rakyat dan memperbaiki citra kerajaan." Mereka mulai dengan menyusun program pembangunan dan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan rakyat. Rahabam secara aktif terlibat dalam dialog dengan para pemimpin daerah dan tokoh masyarakat. Setiap langkah diambil dengan hati dan pikiran yang bijaksana. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah. Masih banyak rakyat yang merasa tersakiti oleh kebijakan sebelumnya. Rahabam harus menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali kepercayaan dan persatuan. Di tengah perjuangan tersebut, dialog antara Rahabam dan Abdul Malik menjadi kunci. Suatu hari, saat mereka duduk di teras istana, Abdul Malik berkata, "Raja, perjalanan ini mungkin panjang, tetapi kita harus konsisten. Keberhasilan tidak datang dalam semalam." Rahabam tersenyum, "Terima kasih, Abdul Malik. Aku belajar banyak darimu. Kebijaksanaanmu adalah cahaya dalam kegelapan kesalahanku." Abdul Malik merespon dengan lembut, "Kita semua bisa belajar dari kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan berusaha menjadi pemimpin yang lebih baik."
Bab ini berakhir dengan Rehabam yang terus berjuang untuk memperbaiki kerajaannya. Dalam kesulitan dan tantangan, dia menemukan kekuatan dalam kebijaksanaan, memimpin dengan hati dan mendengarkan suara rakyatnya. Perjalanan pemulihan pun dimulai, dan pertanyaan besar muncul. Apakah Rehabam berhasil menyatukan kembali kerajaan Israel? Ataukah kesalahan masa lalu tetap menghantui masa depannya? Bab 5, Hikmah dan Pembelajaran. Perjuangan Rehabam untuk memulihkan kerajaannya berlanjut, dan perlahan tapi pasti, perubahan positif mulai terasa di seluruh negeri. Rakyat mulai melihat ketulusan dan kebijaksanaan Rehabam dalam setiap langkahnya. Dengan kerja keras dan kesabaran, ia berhasil merangkul hati rakyatnya dan menyatukan kembali kerajaan Israel. Dalam suatu pertemuan besar di istana, Rehabam berbicara kepada rakyatnya, "Saudara-saudaraku, saya sadar akan kesalahan yang telah saya buat. Kami telah belajar dari masa lalu, dan sekarang saatnya bagi kita semua untuk bersatu dan membangun masa depan yang lebih baik bersama-sama." Rakyat memberikan sambutan hangat, dan kepercayaan mulai tumbuh kembali. Rehabam, dengan kebijaksanaan dan ketulusan, menerapkan kebijakan-kebijakan yang memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Penasihat muda, Farid, yang juga belajar dari pengalaman, berkata pada Rehabam, "Raja, saya belajar banyak dari Anda. Kini saya mengerti bahwa keberanian harus diimbangi dengan kebijaksanaan." Rehabam tersenyum, "Farid, keberanian itu penting, tetapi tanpa kebijaksanaan, kita bisa kehilangan arah. Keduanya harus sejalan." Abdul Malik, penasihat senior yang tetap bijaksana, menambahkan, "Kisah ini mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin harus mendengarkan dan memahami suara rakyatnya. Kita tidak boleh mengabaikan kebijaksanaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita." Bab ini mencapai puncaknya dengan perasaan haru dan kelegaan. Rehabam berhasil membuktikan bahwa kesalahan masa lalu tidak menghukum selamanya. Kesediaannya untuk belajar dan tumbuh membuatnya menjadi pemimpin yang lebih baik. Epilog, Pemisahan dan Harapan. Meskipun kerajaan Israel terpisah untuk sementara waktu, Rehabam berhasil membawa perdamaian dan kemakmuran kembali. Rakyat menyadari bahwa kebijaksanaan dan keberanian harus berjalan beriringan untuk menciptakan masa depan yang gemilang. Dengan berakhirnya cerita ini, kita diingatkan bahwa setiap pemimpin, sekalipun memiliki tekad dan ambisi besar, harus selalu menghargai kebijaksanaan dan mendengarkan suara rakyatnya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.